Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahadi Nur Haris, NIM 181010502640. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah manajemen operasi yang berjudul Perencanaan Kapasitas. Sebelum menjelaskan perencanaan kapasitas, saya ingin menjelaskan kapasitas itu sendiri. Nah, kapasitas adalah hasil produksi atau volume pemrosesan atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditangani, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Selanjutnya, perencanaan kapasitas merupakan proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. Selanjutnya, tujuan perencanaan kapasitas merupakan pencapaian tingkat utilitas tinggi dan tingkat pengembalian investasi yang tinggi. Penetapan ukuran fasilitas sangatlah menentukan. Selanjutnya adalah jenis kapasitas. Yang pertama adalah kapasitas desain. Menunjukkan output maksimum pada kondisi ideal di mana tidak ada produk yang rusak atau cacat, hanya untuk perawatan yang rutin. Yang kedua adalah kapasitas efektif. Menunjukkan output maksimum pada tingkat operasi tertentu. Pada umumnya, kapasitas efektif lebih rendah daripada kapasitas desain. Selanjutnya, kapasitas aktual. Menunjukkan output nyata yang dapat dihasilkan oleh fasilitas produksi. Kapasitas aktual sedapat mungkin harus diusahakan sama dengan kapasitas efektif. Selanjutnya adalah dimensi waktu kapasitas. Dimensi waktu kapasitas dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kapasitas jangka panjang, memerlukan waktu lebih dari 1 tahun, memerlukan persetujuan manajemen puncak. Contohnya, bangunan, peralatan, dan fasilitas. Yang kedua adalah kapasitas jangka menengah, memerlukan waktu 6-8 bulan. Bentuknya adalah rencana bulanan atau kuartal. Contohnya, penarikan atau pemutusan tenaga kerja, peralatan baru, dan subkontrak. Yang ketiga, kapasitas jangka pendek, memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Bentuknya adalah rencana harian atau mingguan. Contohnya, kerja lembur, pemindahan personalia, dan pergantian rutin produksi. Nah, kapasitas menentukan persyaratan modal sehingga mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada berlebihan. Jika kapasitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada. Kapasitas dihitung berdasarkan jumlah dari mesin atau pekerja dikali jumlah waktu kerja dikali waktu penggunaan dikali efisiensi. Tipe kapasitas. Tipe kapasitas terbagi menjadi 2. Yang pertama, potential capacity. Merupakan kapasitas yang dapat dibentuk untuk membantu pimpinan untuk mengambil keputusan. Ini merupakan inti dari keputusan jangka panjang yang tidak akan terpengaruh oleh manajemen produksi per hari. Yang kedua adalah immediate capacity. Merupakan jumlah dari kapasitas produksi yang dapat dibentuk menjadi tersedia dalam jangka waktu yang singkat. Ini merupakan kapasitas maksimum dari kapasitas potensial atau diasumsikan digunakan secara produktif. Selanjutnya, kapasitas dan strategi. Keuntungan secara terus-menerus didapatkan dari bentuk keunggulan bersaing, bukan hanya dari tingkat pengembalian keuangan yang baik pada proses tertentu. Keputusan kapasitas harus dipadukan ke dalam misi dan strategi organisasi. Investasi tidak dibuat sebagai pengeluaran tersendiri,
tetapi sebagai bagian dari rencana yang terpadu yang dapat menempatkan perusahaan dalam posisi yang menguntungkan. Pertanyaan yang harus ditanyakan adalah apakah investasi ini pada akhirnya akan memikat pelanggan, dan keunggulan bersaing apakah yang didapatkan, seperti fleksibilitas proses, kecepatan pengantaran, peningkatan kualitas, dan lainnya. Kesepuluh, keputusan manajemen operasi, begitu juga elemen organisasi lain terpengaruh oleh adanya perubahan kapasitas. Perubahan kapasitas akan berdampak pada penjualan dan arus kas. Begitu juga kualitas, rantai pasokan atau supply chain, sumber daya manusia, dan pemeliharaan. Selanjutnya, pengukuran kinerja sistem. Yang pertama adalah utilitas, merupakan presentasi kapasitas desain yang sesungguhnya telah dicapai. Cara menghitung utilitas adalah output dibagi dengan kapasitas desain. Selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi merupakan presentasi kapasitas efektif yang sesungguhnya telah dicapai. Cara menghitung efisiensi: output aktual dibagi kapasitas efektif. Nah, melalui tingkat utilitas dan efisiensi akan diketahui seberapa jauh perencanaan kapasitas berjalan dengan semestinya. Heiser dan Render pada tahun 1997 merumuskan utilitas sebagai output aktual dibagi dengan kapasitas desain, dan efisiensi diperoleh dari rasio output aktual terhadap kapasitas efektif. Selanjutnya, pertimbangan kapasitas dibagi menjadi 4. Yang pertama, ramalkan permintaan secara ketat. Yang kedua adalah memahami teknologi dan peningkatan kapasitas. Yang ketiga adalah temukan volume yang optimal, skala ekonomis dan non-ekonomis. Yang keempat, dibuat untuk perubahan. Selanjutnya, mengelola permintaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, permintaan melebihi kapasitas. Jika permintaan melebihi kapasitas, perusahaan dapat membatasi permintaan dengan menaikkan harga, membuat penjadwalan dengan lead time yang panjang, dan mengurangi bisnis dengan keuntungan marginal. Yang kedua, kapasitas melebihi permintaan. Jika kapasitas melebihi permintaan, perusahaan mungkin menginginkan untuk merangsang permintaan melalui pengurangan harga atau pemasaran yang agresif, atau mungkin menyesuaikan diri terhadap pasar melalui perubahan produk. Yang ketiga, penyesuaian pada permintaan musiman. Sebuah pola permintaan musiman atau siklus permintaan merupakan tantangan yang lain pada kapasitas. Dalam beberapa kasus, manajemen merasa terbantu jika dapat menawarkan produk dengan pola permintaan yang saling melengkapi, yaitu produk-produk di mana satu jenis memiliki permintaan tinggi dan jenis lain memiliki permintaan rendah. Selanjutnya adalah taktik menyesuaikan kapasitas dengan permintaan. Yang pertama adalah mengubah staf yang ada atau menambah atau mengurangi jumlah karyawan. Yang kedua, menyesuaikan peralatan dan proses, meliputi pembelian mesin tambahan atau menjual atau menyewakan peralatan yang ada. Yang ketiga, memperbaiki metode untuk meningkatkan hasil produksi. Yang keempat adalah mendesain ulang produk untuk meningkatkan hasil produksi. Yang kelima, menambahkan fleksibilitas proses untuk memenuhi preferensi produk yang berubah secara lebih baik. Yang selanjutnya, menutup pabrik. Analisis titik impas merupakan alat penentu untuk menetapkan kapasitas yang harus dimiliki oleh sebuah fasilitas
untuk mendapatkan keuntungan. Tujuan dari analisis titik impas untuk menemukan sebuah titik dalam satuan mata uang dan unit di mana biaya sama dengan keuntungan. Titik impas merupakan titik di mana total biaya atau TC atau total cost sama dengan total pendapatan, TR atau total revenue. Selanjutnya adalah biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang tetap ada walaupun tidak ada satupun unit yang diproduksi. Contohnya, penyusutan, biaya pajak, sewa bangunan, dan hutang. Selanjutnya, biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang bervariasi sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Komponen utama biaya variabel adalah tenaga kerja dan bahan. Contohnya, biaya listrik dan air bervariasi sesuai dengan banyaknya unit yang diproduksi. Nah, selanjutnya adalah analisis BEP produk tunggal. Analisis titik impas sering disebut juga dengan analisis BEP atau break-even point. Analisis ini khusus digunakan untuk perusahaan yang memiliki produk tunggal, di mana nantinya akan diketahui berapa volume penjualan perusahaan yang mencapai titik impasnya. Sehingga apabila penjualan melebihi titik tersebut, maka perusahaan mulai mendapatkan untung. Estimasi biaya yang diperlukan dalam analisis BEP adalah biaya tetap dan biaya variabel. Rumus dari analisis BEP pada produk tunggal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah titik impas dalam dolar. BEP sama dengan fixed cost dibagi 1 dikurang V dibagi P. Selanjutnya titik impas dalam unit. BEP sama dengan fixed cost dibagi P dikurang V. Sini BEP adalah titik impas, ya V merupakan biaya variabel, P merupakan harga jual. Nah, selanjutnya adalah analisis BEP multiproduk. Kebanyakan perusahaan membuat atau menjual lebih dari satu dengan menggunakan fasilitas yang sama. Misal, pasar swalayan dan industri bahan bangunan. Sehingga analisis titik impas multiproduk lebih sering diterapkan. Meskipun biaya variabel dan harga jual setiap jenis produk dapat diketahui, tidak mudah untuk menghitung titik BEP bagi setiap produk. Hal ini disebabkan sulitnya menghitung biaya tetap untuk masing-masing jenis produk. Untuk mengetahui posisi BEP, biasanya dilakukan bukan per jenis produk, melainkan untuk semua produk yang dibuat atau dijual perusahaan secara keseluruhan. Sehingga rumus BEP untuk produk tunggal tidak dapat langsung digunakan untuk multiproduk karena biaya variabel dan harga jual setiap jenis produknya berbeda. Rumus dari analisis BEP pada multiproduk adalah sebagai berikut. Titik impas multiproduk BEP sama dengan fixed cost sigma 1 dikurang VI dibagi PI dikali WI. Keterangannya adalah BEP dolar titik impas dalam dolar, V biaya variabel per unit, P harga per unit, F biaya tetap, W persentase setiap produk dari total penjualan dalam produk, W persentase setiap produk dari total penjualan dalam dolar, I merupakan setiap produk. Nah, selanjutnya adalah pohon keputusan. Pohon keputusan atau decision tree
merupakan sebuah tampilan grafis proses keputusan yang mengindikasikan alternatif keputusan yang ada, kondisi alami dan peluangnya, serta imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami. Suatu diagram pohon digunakan untuk mengaitkan beragam pilihan keputusan. Pernyataan keadaan atau state of nature, nilai-nilai imbalan atau payoff value, atau dikenal juga dengan istilah AMV atau expected monetary value. Kriteria yang paling sering digunakan untuk menganalisis pohon keputusan adalah AMV atau expected monetary value. AMV ini adalah nilai uang yang diperkirakan. Satu langkah awal analisis ini adalah menggambarkan pohon keputusan dan menetapkan konsekuensi finansial dari semua hasil untuk masalah tertentu. Nah, selanjutnya adalah menerapkan pohon keputusan pada keputusan kapasitas. Pengambilan keputusan merupakan unsur penting dalam manajemen operasional untuk mengambil atau membuat keputusan perencanaan kapasitas yang sukses terhadap permintaan yang tidak pasti. Maka diperlukan pohon keputusan. Jadi, pohon keputusan dikembangkan untuk membantu para manajer membuat serangkaian yang melibatkan peristiwa ketidakpastian. Menganalisis masalah menggunakan pohon keputusan mencakup 5 langkah, yaitu yang pertama adalah mendefinisikan masalah, yang kedua menggambarkan pohon keputusan, yang ketiga menentukan peluang bagi kondisi alami, yang keempat memperkirakan imbalan bagi setiap kombinasi alternatif keputusan dan kondisi alami yang mungkin. Yang kelima adalah menyelesaikan masalah dengan menghitung AMV bagi setiap titik kondisi alami. Sekian presentasi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.